Nah, kemarin itu kan kita sudah membuat topologi yang ini. Nah, topologi yang ini itu kan kemarin untuk konfigurasinya itu kita harus melakukan konfigurasi di satu persatu routernya. Nah, semisal di sini saya akan menggunakan satu buah router. Maka si router ini itu nanti saya akan konfigurasinya itu hanya di dalam router baru yang ini. Misal saya akan hubungkan pada router 3. Maka saya konfigurasinya itu pada router yang baru dan pada router 3 saja. Tidak satu persatu seperti kemarin. Di sini saya sudah membuat topologi yang baru. Kira-kira itu seperti ini untuk topologinya. Nah, di sini tuh si router 1 menuju si router 2 itu terhubung melalui gig 0/0 dengan IP 10.10.1. Dan si router 2 ini terhubung ke si router 1 ini juga melalui yang gig 0/0 dengan IP itu 10.10.1. Dan si PC 1 ini melalui si router 1 melalui jalur yang gig 0/1 dengan IP 10.1 dan sama ya teman-teman. Si PC 2 ini terhubung 0/1 tapi dengan IP yang 20.1. Dari sini langsung saja saya akan masuk ke dalam router satunya, lalu ke CLI. Sini kita pilih 0. Lalu di sini kita masuk ke enable dan config. Nah, lalu di sini saya akan masuk ke interface gig 0/0-nya terlebih dahulu, gig IP address. Nah, untuk IP address itu yang 10.1. 10.10.10.1. Lalu 255.255.255.0. Lalu di sini no answer. Terus di sini kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/1. Lalu untuk IP-nya itu adalah yang 10.1. 192.168.10.1. Lalu netmasknya 255.255.255.0 dan mau shutdown. Nah, di sini itu untuk jalurnya sudah berwarna hijau. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasikan pada router 2-nya. Kita masuk ke CLI dan ini pilih yang 0. Nah, di sini kita masuk ke mode enable dan config. Di sini itu saya akan masuk ke interface gig 0/0. Terus dengan IP yaitu 10.10.10.2 dan netmasknya 255.255.255.0 dan no shutdown. Nah, di sini tuh jalur yang mengarah ke router 2 juga sudah hijau. Lalu saya akan keluar terlebih dahulu, masuk ke interface gig 0/1. Lalu IP add. Untuk IP add-nya itu adalah 192.168.20.1. Lalu subnetmasknya 255.255.255.0. Lalu no shutdown. Nah, di sini itu untuk jalurnya itu sudah berwarna hijau semua ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan memasukkan konfigurasinya. Desktop IP konfigurasi. Nah, untuk IP-nya adalah 192.168.10.2. Sorry teman-teman. 192.168.10.2. Nah, di sini subnetmasknya adalah 192.168.10.1. Nah, lalu saya juga akan melakukan pada PC 2-nya ke desktop IP konfigurasi. Nah, 192.168.20.2. Subnetmask dan default gateway-nya adalah 192.168.20.1.
Lalu kalau sudah kita close, nah selanjutnya itu kita akan konfigurasi pada dynamic routing-nya. Nah di sini tuh saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan static routing dan dynamic routing. Nah kalau static routing kan kita nulis network, subnetwork, dan jalurnya. Contohnya seperti ini, kita masuk ke router 1. Nah di sini itu user IP root. Kita itu ingin ke PC 1, IP 192.168.20.0, lalu subnet masa itu adalah 255.255.255.0, dan ia itu melewati jalur yang 10.2, 10.10.10.2. Ini itu untuk konfigurasi yang statik. Kalau kita pakai yang dynamic, kita itu pakai yang add device dimensional network. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu, misalnya add device connected network. Jadi kita itu seperti mempromosikan si IP-nya. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi pada router satunya terlebih dahulu. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketik show IP route. Nah, di sini itu kan ada C yang artinya itu adalah connected. Nah, IP yang ini dan IP yang ini itu nanti IP yang akan kita promosikan. Nah, di sini untuk IP-nya akan saya copy dulu saja. Nah, lalu saya akan tambahkan not. Nah, jadi kan untuk gig yang 0/0 itu kan yang 10.1. Berarti itu kan networknya itu yang tadi yang ini tadi sudah kita copy, yaitu 10.0. Berarti itu untuk ininya yang ini. Lalu di sini itu kita kopikan lagi untuk yang gig 0.1. Gig 0.1. Nah, untuk gig yang 0.1 itu kita lihat lagi, yaitu yang ini ya teman-teman, yang 192.168.10.0. Di sini kita bisa copy, lalu kita tempelkan pada node-nya. Ini untuk yang gig slice 1. Nah, di sini saya juga akan lihat pada si router 2-nya. Show IP route. Nah, ini kan seperti yang tadi saya bilang, ini untuk jalur yang 0/0, yang gig 0/0, kita bisa copy. Lalu di sini kita bisa tambahkan node ya teman-teman. Gig 0/0, lalu kita tambahkan dan kita lihat yang milik 0/1-nya. Untuk 0/1 itu yang 20.0. Lalu kita copy, kita tempelkan pada node-nya. Gig 0/1. Nah, untuk konsepnya itu, si router 1 akan melakukan aggregate content network atau melakukan promosi ke si router 2. Nah, berarti nanti kita hanya melakukan konfigurasi pada si router 1 saja. Nah, nantinya itu secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Dan misalnya itu dari PC 1 ke PC 2. Nah, si router 2 kan udah punya yang 20.0. Tapi si router 2 ini itu belum mempunyai yang 10.0. Nah, berarti si router 1 itu nanti akan mempromosikan IP yang 10.0 kepada si router 2. Nah, di dynamic routing itu ada beberapa protokol. Yang pertama itu ada RIP, lalu yang kedua itu ada EIGRP. Nah, terus di sini itu ada yang OSPF dan ada yang BGP. Nah, untuk yang RIP itu sekarang jarang digunakan. Nah, jika IRGRP itu digunakan untuk bertemu dengan router Cisco dan bertemu lagi dengan router Cisco. Nah, kalau OSPF itu adalah open standard. Nah, sedangkan BGP itu juga sama, yaitu open standard, tapi berbeda dengan OSPF. Nah, di sini itu kita akan pelajari yang IRGRP terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke router satunya untuk melakukan konfigurasi.
Nah, di sini itu kita masuk ke router IRQIP, tanda tanya. Nah, di sini itu ada yang 1 sampai 65535. Nah, untuk autonomous itu kita akan pelajari di BGP. Dan di sini itu kita pilih angkanya. Di sini itu saya akan menggunakan angka yang 10. Nah, di sini itu saya lupa untuk menambahkan network, berarti kita tambahkan networknya. Untuk networknya itu kita pakai yang 10.10.10.0, lalu enter, dan saya juga akan menambahkan network yang ini. 192.168.10 berarti titik 0. Lalu saya akan masuk ke router 2. Pada router 2-nya itu sama, saya akan masuk terlebih dahulu ke router IIGRP 10. Nah, untuk angkanya itu harus sama. Lalu di sini saya akan masuk ke network. Untuk networknya itu saya akan gunakan yang 10.10.10.0. Nah, di sini saya akan lihat dengan perintah yaitu to show IIGRT network. Nah, masuk dari network ini itu adalah tetangga. Nah, IP tetangga dari IP 10.2 itu kan adalah 10.1. Maka secara otomatis untuk IP networknya itu terdaftar. Lalu di sini saya akan ketik network. Untuk networknya itu yang ini ya teman-teman, 192. Nah, untuk networknya itu yang 192.168.20.0. Nah, lalu di sini saya akan lihat pada si router satunya. To show IP IIGRP network. Nah, ini tuh otomatis dia juga akan memasangkan si IP tetangga. Terus di sini saya akan coba ketik to show IP route. Nah, di sini itu kan ada D. D itu bukan dynamic, tapi dia itu adalah IGRP. Dari sini akan saya coba untuk mengirim paket dari si PC 1 ke PC 2. Nah, awalnya itu memang failed ya teman-teman, tapi coba kita kirim lagi. Nah, di sini itu sudah sukses. Seperti di materi yang sebelumnya, saya akan konfigurasi pada 3 router. Ini kita geser dulu. Lalu saya akan tambahkan routernya. Nah, di sini itu untuk topologinya seperti ini. Nah, ini itu udah ada gig 602 bersama IP-nya. Nah, di sini saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada masing-masing interface. Kita masuk ke router 2. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface gig 0/2 lalu IP add. Nah, untuk IP-nya itu adalah 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Lalu shutdown. Di sini saya akan konfigurasi pada router 3. Kita enable conte. Lalu saya akan masuk ke INT gig 0/0 lalu IP add. Untuk IP-nya itu adalah 20.20.20.2, 255.255.255.0, lalu no shutdown. Dari sini untuk jalur itu sudah berwarna hijau. Lalu saya akan nyalakan pada gig 0/1-nya. Kita keluar lalu INT gig 0/1. Nah, untuk IP-nya itu adalah 192.168.30.1 lalu 255.255.255.0 lalu no shutdown. Dan di sini itu sudah berwarna hijau ya teman-teman untuk semua jalurnya. Nah, lalu di sini saya akan pasang IP-nya terlebih dahulu. Stop IP konfigurasi. Nah,
Untuk IP-nya itu adalah 192.168.30.2. Jangan lupa kita masukkan subnet mask dan default gateway-nya. Nah, untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.30.1. Nah, kalau di static routing kan kita itu konfigurasinya satu persatu. Tapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan pada dua konfigurasi saja. Itu melakukan konfigurasi pada si router baru dan si router yang terhubung. Dari itu nanti kita akan konfigurasi di router 2 dan pada si router barunya yaitu router 3. Lalu di sini kita bisa masuk ke router 3-nya. Dan di sini kita exit terlebih dahulu, lalu IP route, IGRP, kita pakai yang 10, lalu enter, dan di sini network. Untuk networknya itu saya akan pakai yang 20.20.20.0. Nah, di sini kita masukkan lagi network. Untuk networknya 192.168.30.0. Nah, sekarang kita masuk ke si router 2-nya. Lalu kita masuk ke router IGRP 10. Nah, terus di sini network 20.20.20.0. Lalu network lagi itu 192.168.30.0. Nah, di sini kita cek dengan Dual IP route. Nah, di sini tuh yang D itu sudah ada ya, teman-teman. Itu berarti IP-nya yang 30.1. Ya, lalu di sini saya akan coba mengirim paket. Saya akan ulangi kembali. Nah, di sini sudah sukses. Kan sudah bisa. Lalu saya akan coba cek pada router satunya. Dual IP route. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan coba kirim paket dari PC1 ke PC3. Ini sukses ya, teman-teman. Nah, di sini kita new saja. Lalu saya akan mengirim paket dari 1 ke ini sukses. Lalu 3 ke 1. Karena ini juga sukses ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba konfigurasi melalui VLAN. Di sini saya akan tambahkan sebuah switch. Lalu saya akan tambahkan 2 PC. 1, 2. Nah, saya akan hubungkan dari router ke switch dan switch ke PC1, lalu ke PC2. Nah, kurang lebih itu seperti ini. Nah, di sini itu nanti kan ada VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu di sini saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada switch-nya. Enable config, tambahkan VLAN 10. Jadi di sini kita tambahkan VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu di sini exit dan sekarang saya akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Nah, untuk VLAN yang 10 itu interface-nya adalah FA0/3 dan untuk VLAN yang 20 itu adalah FA0/2. Lalu di sini saya akan tambahkan INT FA0/2, terus switch port, mode akses, terus switch port, akses VLAN 20. Di sini kita exit, lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Ini bisa dilihat bahwa ini sudah masuk ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu. Di sini INT FA0/1, lalu switch port mode terang. Nah, lalu di sini kita masuk ke router 3, interface gig 0/2. Nah, lalu di sini kita ketik IP add. Nah, untuk IP-nya itu adalah yang 30.30.30.1, lalu 255.255.
0.255.0. Lalu no shutdown. Nah, lalu di sini kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Di sini tuh gig 0/2.10. Nah, terus di sini saya akan ketik encapsulation.1q10. Di sini saya ada kesalahan. Saya ulangi, encapsulation.1q10. Nah, lalu di sini kita ketik IP address 192.168.40.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita exit, lalu kita buat yang gig 0/2.20, lalu encapsulation.1q20 dan IP add. Nah, untuk IP-nya itu akan saya ganti menjadi 50.1. Nah, lalu di sini kita exit, lalu saya akan pasang IP-nya. Nah, di sini itu kan untuk IP-nya itu kan adalah 192.168.40.2. Lalu kita isi subnet masknya. Nah, terus default gateway-nya akan saya isi yaitu 192.168.40.1. Lalu saya akan isi. Nah, sekarang saya akan coba mengirim paket. Nah, di sini tuh sukses ya teman-teman. Di sini saya akan konfigurasi pada dynamic routing-nya. Kita masuk ke router 3-nya. Nah, di sini kita masuk ke root EIGRP 10, lalu masuk ke netnya. Untuk network itu 192.168.40.0. Enter. Lalu network yang 50.0. Lalu di sini isi yang 30 juga. Setelah itu do show IP router. Nah, di sini kita spasi. Nah, di sini itu sudah ada ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan lihat pada router 1. Do show IP route. Nah, di sini itu juga sudah ada. Lalu saya akan cek pada router 2-nya. Nah, di sini itu juga sudah ada. Nah, di sini itu saya akan coba mengirim paketnya dari PC 1 ke PC yang ini udah sukses. Lalu saya akan kirim paket PC 2 ke PC VLAN 10. Di sini juga sudah sukses. Lalu saya akan kirim dari VLAN 20 ke sini. Nah, ini juga sudah sukses. Berarti ini itu sudah terhubung semua.